kalau manusia itu mati, yang disidang itu sebenarnya apanya, Pak Tua? Tabe. Oke. Kalau untuk aku terus terang saja tidak ada sidang-sidang itu. Karena apa? Yang membuat perkara dia, yang menghakimi perkara dia. Jadi hanya kekanak-kanakan kita ada bahasa-bahasanya yang mengatakan siksaan. Yang kau siksa itu siapa? Bukankah itu makhlukmu ya Tuhan? Apakah makhlukmu itu kau ciptakan untuk disiksa? Tidak sama sekali. Coba renungkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adakah kekejaman Tuhan di dalam kalimat itu? Dan mengapa dia kasih apa? Dia dasarkan perkataannya dengan kasih sayang. Hanya ia ingin kita ini menjadi makhluknya manusia yang baik. Begitu maksud Tuhan. Ya. Berarti dalil-dalil yang dalam Al-Quran itu yang menceritakan tentang siksa, kemudian peradilan dan sebagainya, itu sandiwaranya Tuhan. Bentuk didikan ya. Iya. Iya pas. Didikan itu kata yang paling indah lagi. Bentuk didikan. Ya. Untuk kita menjadi manusia yang baik. Baik. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, saya mendapatkan pesan di WhatsApp. Bunyinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Kang Sukma terkait video ini. Biasanya kalau Pak Tua menjawab pertanyaan, saya bisa menyimak dan mengerti. Tapi dengan video ini, sayang enggak mengerti. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, banyak komentar ya di Facebook yang menyampaikan, kamu itu sering mengomentari video orang lain. Nah, jadi banyak yang komentar seperti itu. Video ini kamu komentari, video itu kamu komentari. Saya pribadi tidak mengomentari video orang kalau tidak ditanya. Ya, saya pribadi tidak mengomentari video orang kalau tidak ditanya. Yang kedua, saya mengomentari video seseorang apabila video itu memang diupload atau sengaja diupload di media sosial. Ya, sengaja diupload di media sosial. Karena di media sosial ini banyak orang. Ya. Ada yang nggak pernah nyantri, ada yang pernah nyantri. Ada yang begini, ada yang begitu, pola sudut pandang pemikirannya. Nah, kami khawatir ada hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, lalu dibiarkan ya, dengan dalih, oh ini ilmu hakikat, oh ini ilmu ma'rifat. Jadi, seperti dalam video tadi, ini tuan yang sangat kami muliakan, ini ditanya tentang siksaan, tentang azab kubur, tentang azab akhirat, yaitu neraka. Lalu beliau mengatakan itu hanya sandiwara Tuhan. Atau bahasa halusnya Tuhan ingin mendidik kita. Lo apa yang mau disiksa, wong dia juga, begitu ya. Nah, jadi terkait masalah azab kubur dan azab akhirat, azab neraka, itu banyak sekali dalil dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW lewat kuburan, beliau bersabda, kedua orang ini, maksudnya penghuni kuburan itu, sedang diazab. Mereka berdua tidak diazab karena dosa besar. Salah satu dari mereka karena tidak bersuci setelah kencingnya.
sedangkan yang satunya melakukan adu domba atau namimah. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada juga hadis yang lain, ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala menyebutkan dalam hadis riwayatnya, orang kafir dan munafik setelah menjawab dengan salah di dalam kubur, kepadanya dikatakan kau tidak mengetahui dan tidak mengikuti. Kemudian ia dipukul dengan palu besi pada bagian di antara dua telinganya. Ia menjerit histeris hingga terdengar oleh yang di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Nah, jadi dalil-dalil tentang azab kubur, dalil-dalil dengan tetap azab neraka, itu semuanya banyak dalam Al-Quran dan hadis. Dan bukan berarti Tuhan itu bersandiwara. Bukan berarti Nabi Muhammad pula bersandiwara. Jadi, lalu bagaimana cara kita memahaminya? Toh juga semuanya datang dari dia, kan? Masa dia yang mengadab dirinya gitu ya. Ini sebetulnya tuan-tuan, kami sudah menjelaskan di beberapa video sebelumnya. Kami sudah menyampaikan, tentu kami kembalikan kepada umat, silahkan. Ya, mana yang dikira mau dipercayai silahkan. Kami tidak memonopoli kebenaran, kita kembalikan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu bohong, ya. Tidak mungkin Al-Quran itu bohong, tidak mungkin Rasulullah itu bersandiwara. Ya. Lalu kita menganggap, oh kalau hakikat masa? Kalau dalam makom hakikat masa Allah menyiksa dirinya sendiri gitu ya. Baik. Begini tuan-tuan. Ya. Dalam video-video sebelumnya kami sudah jelaskan, tapi insya Allah tidak ada salahnya kita mengulang kembali. Jadi, untuk memahami konsep ini, kita harus paham martabat 7. Ya. Kita harus paham martabat 7. Jadi, jangan sampai kita menjadikan dalih hakikat dan dalih ma'rifat, lalu menafikan surga dan neraka. Menafikan azab kubur. Nanti real setelah di akhirat itu. Ya, dengan dalih hakikat ma'rifat. Bagaimana cara memahaminya begini? Pertama-tama di martabat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala ini hanya dirinya sendiri. Zat mutlak Tuhan. Yang saat itu belum bergelar Tuhan. Yang saat itu tuh bahasa sekarang, tapi saat itu belum ada waktu. Yang martabat yang pertama, yang ada cuman dirinya sendiri, zatnya Tuhan. Ya. Lalu zat Tuhan ini berkehendak menciptakan langit dan bumi dan berkehendak menciptakan jin dan manusia menyembah kepadanya. Dalilnya dalam Quran. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Nah, ketika Tuhan ini berkehendak menciptakan jin dan manusia, menciptakan langit dan bumi, maka memancar pada diri Tuhan itu 3. Yang pertama sifat, yang kedua nama, yang ketiga perbuatan. Sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah. Lalu gaiblah zat Allah itu pada sifatnya. Gaib zat Allah itu pada namanya. Lalu gaib zat Allah itu pada af'alnya. Sifat asma af'al tidak berpisah, tidak bercerai dengan zatnya. Ya. Jadi jangan kita berkeyakinan nanti zat Allah di atas arash. Lalu yang beserta kita itu adalah sifatnya. Jadi antara zat dengan sifat terpisah begitu. Nah, jadi tetap satu dia. Tiada berbilang, tiada terpisah zat sifat asma af'al itu. Nah,
Ketika memancar pada diri Tuhan itu nama, sifat, dan perbuatan, maka di sini ada relasi. Maksudnya apa? Tuhan itu menyifati dirinya maha menghinakan. Cek Asmaul Husna. Ya. Allah itu menyifati dirinya dengan nama sifat maha menghinakan. Maka harus ada yang dihinakan. Tuhan itu menyifati dirinya maha memuliakan. Maka harus ada yang dimuliakan. Tuhan menyifati dirinya maha menciptakan. Maka supaya sifat itu nyata, maka harus ada yang diciptakan. Tuhan menyifati dirinya dengan nama sifat maha pengasih, maha penyayang. Supaya nampak, supaya nyata sifat maha pengasih, maha penyayang itu, maka harus ada yang dikasihi dan yang disayangi. Maka karena relasi ini, sifat asma dan af'al Tuhan bermanifestasi. Pertama kali bermanifestasi, manifestasi yang pertama menjadi Nur Muhammad. Ini martabat yang ketiga. Ya. Lalu gaiblah sifat asma dan af'al Tuhan pada Nur Muhammad. Lalu zat Tuhan bermanifestasi menjadi Ruhul Ahmad. Jadi Ruhul Ahmad itu memancarkan nur-nurnya disebut Nur Muhammad. Batinnya disebut Ruhul Ahmad. Nah, dari Nur Muhammad ini Allah ciptakan yang 4 anasir. Ya, dari satu titik meledak. Nah, kalau dalam ilmu pengetahuan itu disebut Big Bang. Ya. Kalau dalam kajian hakikat itu disebut dengan titik yang ada di bawah ba. Bismillahirrahmanirrahim, itu ada titik di bawah ba. Jadi satu nutqah, satu titik meledak menjadi alam semesta. Terciptalah 4 unsur: api, angin, air, tanah. Bentuk gas, bentuk cair, bentuk panas, dengan bentuk padat. Nah, dari bentuk ini lalu Allah ciptakan tubuh manusia. Allah cipta tubuh Adam. Nah, ketika tubuh Adam ini sudah jadi, tubuh Adam ini belum hidup. Maka Allah hembuskan kepada diri Adam itu sebahagian dalam surat Shad ayat 72. Ketika kami telah jadikan sempurnakan kejadian Adam, maka kami hembuskan sebagian ruh kami kepada Adam. Maka dihembuskanlah ruh itu, ya, dari Ruhul Ahmad, Ruhullah masuk ke dalam Adam, hiduplah Adam. Nah, lalu Adam ini punya anak keturunan. Adam ini punya anak keturunan sampailah menjadi diri kita. Nah, jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu harus dinyatakan supaya menjadi kenyataan sifat itu. Maka kitalah yang menjadi wadah kenyataan sifat itu. Yaitu mana pada diri kita? Ruh kita. Ya. Nah, ketika kita melihat seorang ibu memasakkan lauk untuk anaknya, menyuapi anaknya, maka nampak pada pandangan kita itu, oh, ini sifat penyayang. Maka saat itu ruhnya dari ibu itu menjadi wadah dari sifat maha penyayang. Jadi sifat maha penyayang itu dinyatakan melalui ruh yang ada pada tubuh ibu itu. Atau ketika kita melihat orang kekar, perkasa, itu namanya sifat perkasa, kohar. Ya, kohar, perkasa. Nampak pada pandangan kita, oh, ini kenyataan percikan kecil daripada maha perkasa. Lalu melihat, lalu mendengar, oh, ini keadaan melihat dinyatakan oleh ruh kita. Oh, ini keadaan mendengar dinyatakan oleh diri kita, oleh ruh kita. Jadi mata itu alat melihat, yang melihat itu ruh sebetulnya. Telinga itu alat mendengar, yang mendengar itu ruh sebetulnya, jiwa kita, kesadaran kita. Nah, apa korelasinya tuan-tuan? Ketika Allah Ta'ala kekal abadi, maka sifatnya kekal dan abadi. Kalau sifatnya kekal dan abadi, maka wadah yang menyatakan sifat itu harus kekal dan abadi. Maka ketika Tuhan menyebut dirinya maha memuliakan,
bertajalilah sifat maha memuliakan, maha pengasih ini menjadi surga. Itulah alasan kenapa surga itu kekal. Lalu manusia masuk ke dalam surga, kekal juga. Nyatalah sifat kenyataan daripada Allah yang maha pengasih, maha memuliakan, maha penyayang. Begitu pula ketika Allah menyebut dirinya, menyifati dirinya maha menghinakan, maka bertajalilah nama sifat ini menjadi neraka. Makanya neraka itu kekal. Dan ketika neraka sudah ada, maka harus ada ruh, harus ada manusia, harus ada jin, harus ada ruh, harus ada sesuatu yang menjadi objek, yang menyatakan sifat Allah yang maha menghinakan itu. Nah, siapa dia? Iblis, Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, berarti kalau kita di surga, kita bersama Allah, di neraka juga tetap kita bersama Allah. Karena kalau tanpa Allah tidak akan kita merasakan penderitaan dan siksaan. Allah memberikan rasa siksa, Allah memberikan rasa penderitaan itu kepada rasa kita. Rasa itu adalah kesadaran, kesadaran itu adalah ruh kita dibungkus oleh jasad kita. Nah, jadi surga dan neraka itu adalah tempat di mana kita berjasad dan berruh. Cuman perbedaannya jasad kita tidak terlampau muda, tidak terlampau tua. Apakah kita di surga dan neraka itu bernafas? Iya, kita bernafas. Kenapa? Karena ada ruh dan jasad di sana. Jadi sifat Tuhan itu dinyatakan kekal terus-menerus. Nah, jadi ketika Allah Ta'ala bercerita tentang azab neraka, itu bukan sandiwara, itu bukan dongeng belaka. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang azab kubur, tentang pedihnya azab kubur, itu bukan dongeng belaka, itu bukan sandiwara, itu bukan untuk ini, itu, dan sebagainya. Itu memang real, nyata adanya. Ada surga, ada neraka, ada azab kubur, itu benar. Ada surga di dunia, surga ma'rifatullah. Ada surga di akhirat, surga yang maklum. Ya, surga yang maklum. Nah, jadi setelah terjadinya kiamat, di mana kita dikumpulkan? Di padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu? Di bumi. Jadi padang mahsyar itu di bumi yang rata, lalu kita berjasad, beruh. Nah, jadi setelah terjadinya kiamat, lalu kita dikumpulkan di padang mahsyar itu di bumi, teman-teman. Nah, jadi surga neraka itu real adanya nanti setelah hari kiamat. Surga neraka juga ada saat ini. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, silahkan tuan-tuan dan puan-puan yang mulia mau mengambil yang mana. Yang jelas kami sendiri tidak mengklaim bahwa diri kami yang paling benar dan orang lain salah semua. Tentu yang paling benar adalah Allah dan Rasulnya. Jadi kami tetap mengikuti ma'rifat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menyampaikan di dalam beberapa hadis, surga neraka dan azab kubur itu nyata. Nah, lalu bagaimana tentang azab kubur, tuan-tuan? Azab kubur itu, nikmat kubur itu seperti kita mimpi. Jadi kalau kita tidur, kita bermimpi itu. Kita bermimpi indah atau kita bermimpi buruk. Nah, kalau kita bermimpi buruk, kalau kita masih hidup, kita masih bisa bangun. Tapi kalau sudah mati, sudah dikubur, ketika kita diazab kubur seperti mimpi, itu nggak bisa kita bangun-bangun karena kita sudah wafat, meninggal. Jadi percis seperti mimpi. Jadi kita merasakan kenikmatan atau kita merasakan kesengsaraan. Percis seperti mimpi, tuan-tuan. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah. Apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu kami, namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.